Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat, walafiat. Jumpa kembali di Patriot Story dengan gue Dodo, host Patriot Story. Di sebelah gue langsung teman gue juga ada satu angkatan ya kan. Namanya Romi Mulyana ya kan. Nanti ini sengaja gue langsung kasih namanya ke dia kan, bukan dia langsung kenalin. Karena emang dia udah pengen banget tampil di Patriot Story, gue sampai susah ngomongnya ya kan. Oke, para Patriot Story lovers, gue posisi sekarang ada di daerah Gas, Gili Alam Sentosa. Kebetulan dia dulu basis Cilengsi. Bajunya dilihatin dong, Cilengsi. Dia dulu barengan sama gue, cuman beda kelas ya, gue bangunan, lo mesin. Doi ini ibarat kata dia dulu ada abang-abangan gue nih yang legend, Benny ya. Ada Benny, Donald, Aki. Oh iya, Tata. Basis Cilengsi, Benny, Tata. Nah dia barengan ini kan. Enggak senior tim malah. Iya, maksud gue kan dulu kan bareng basis. Pulangnya pulang. Oke, tanpa panjang lebar, pantengin guys di Patriot Story. Yuk, Bang Romi, langsung perkenalkan diri dulu dah. Yuk. Nama saya Romi Mulyana. Tinggal di Kampung Bakong, Desa Limus Tunggal, Cilengsi, Bogor. Nah, terus apa namanya? Kegiatan apa, Rom? Hah? Kegiatannya? Kegiatan sehari-harian rapi, selain belajar ya. Oke, sekedar info. Tadi Bang Romi udah perkenalkan diri ya kan. Dia kebetulan satu angkatan sama gue di alumni Patriot 98. Karena kita udah lama gak pernah ketemu ya. Posisi dia dulu tuh gue sama dia awalnya sama. Sekarang dia udah sukses deh. Sama-sama sukses. Dulu gue kurus kering ya kan, sama kayak dia ya kan. Kan bedanya dia dulu playboy men. Oke, kebetulan gue sekarang berada di tempat pengobatan terapis tradisional healthcare ya kan. Persada tradisional healthcare. Di sini dia langsung di tempat pengobatannya dari Romi. Jadi teman-teman Patriot yang mau konsultasi ya kan, yang mau tanya-tanya tentang keluhan berbagai macam penyakit, pakarnya nih Romi dan gue tadi barusan habis di terapi ya kan. Terapi apa tadi? Fire terapi Moxibution. Fire terapi Moxibution. Itu asal dari Tibet. Oh, itu asal dari Cina ya, dari Tibet ya kan. Gue tadi di terapi, badan gue yang tadinya pusing, gue punya vertigo deh ya kan. Terus tadi di terapi ya kan, ada apa namanya gangguan lambung, asam lambung gue juga agak lumayan karena tadi posisi gue tadi pas di terapi sama Romi ada otot yang bengkak. Oh, ada otot yang bengkak dong ya? Itu tanda lambung lagi nggak bagus. Oh, lambung gue lagi nggak bagus. Cuman ya alhamdulillah tadi pas di terapi gue udah agak enak, pusing gue hilang ya kan gitu. Migran nih emang, migran gue sama dibakar kepala gue tadi men. Nanti ada cuplikannya. Oke Rom, lanjut Rom. Tadi kan lo coba sekarang kegiatan lo apa Rom? Biar saya tahu. Keseharian sih terapi, tapi masih sebetulnya sih bukan pakai tapi enggak. Belum. Artinya gini. Ini praktek seharian itu sebetulnya sebagai trainer pengajar. Oh, trainer. Pengajar segala bidang, baik dunia hipnoterapi, terapi, hipnoterapi. Itu kegiatan rasional sama spiritual juga. Spiritual, hipnoterapi, sama terapi. Itu ente trainer, pelatihnya terapi. Dan kebetulan pelatih nasional angkatan pertama dari 34 provinsi yang lulus 70 orang. Tuh, penonton. Kacungin jempol. Nah, kebetulan ini dia nih, Indonesian Award nih. Nanti ada fotonya ya kan. Kebetulan barengan wakil gubernur NTT kalau nggak salah itu. Oh, ente? Lulusnya. Lulusan. Dari 34 provinsi itu kebanyakan dari kalangan medis sama dosen. Nah, kebetulan yang dari alternatif cuma saya bertiga. Saya, anak buah saya 2 yang lulus. Yang pertama. Kemarin tuh 2020 udah diakui sama 4 kementerian, dari Kemenkes, dari Mendikbud, terus terakhir sama BNSP. Oh, BNSP. Iya.
Rom, ada yang mau nanya nih Rom. Kalau di terapi itu yang tadi hipnoterapi ya kan, itu buat lebih ke apa itu Rom? Rata-rata lebih cenderung ke kesehatan sih. Kesehatan ya. Karena kan hipnoterapi itu kadang konotasi dari hipnotis itu kebanyakan kejahatan. Oh, enggak. Makanya bukan arahnya ke situ ya. Bukan arahnya ke situ. Katakanlah itu sebuah aja lah. Kayak kita ilmu hipnotis itu kayak pisau bermata dua, bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk kejahatan, tergantung kitanya sendiri. Dan kebetulan hipnotis ini sudah diakui oleh negara. Tuh teman-teman yang mau hipnotis boleh ya, nanti dia hipnotis untuk kebaikan, bukan untuk kebaikan. Buat kesehatan. Nah kalau oke Rob, kalau misalkan tadi kan itu kan ente kan memang dia buat foto-foto, ente juga udah banyak penghargaan ya kan, state sertifikat ya kan, dari mungkin kayak musim rekor muri lah ya kalau di ini ya, kalau di sini mungkin ente original rekor itu dari Inggris. Pusatnya kantor pusatnya di Bandung. Nah kan beda nih dari lo, tapi sih berkaitan kayaknya ya, dari proses pengobatan lo ini sama ilmu yang udah lo kuasain di hipnoterapi itu gimana? Balance apa sekarang lo lebih balance? Sebetulnya hipnotis itu, hipnoterapi itu lebih cenderung ke komunikasi, memberikan sugesti positif sambil obrolan kayak tadi kita terapi itu. Ya sebenarnya saya menyisipkan sebuah sugesti tanpa pasien ketahui. Gitu, makanya kadang-kadang sembuh instan, sembuh bertahap gitu. Ada proses. Buat para alumni yang mau coba visit nanti ke klinik pengobatannya Pak Romi Mulyana, posisinya kita di Cilengsi, di masuk komplek perumahan Lia Alam Sentosa tuh nanti ada mapnya ya kan. Kita bisa di sini juga sambil santai lah, pengobatannya santai ya kan. Tadi gue lihat ada pasien juga langsung, karena buat mata kepala gue sendiri yang tadi dia sakit saraf kejepit, dia udah berobat kemana-mana ya kan, dan alhamdulillah ketemu di tradisi. Rom, kan tadi tuh lo udah ke kalangan-kalangan ya TNI Polri kan buat proses apa tuh tadi? Jadi kita ngajar TNI maupun Polri itu sebagai motivasi. Kayak kemarin saya belum lama ini ngajar di TNI Angkatan Udara untuk juara tembak. Juara Nasional Batalion bersama. Gitu. Banyaklah hal ya istilahnya yang kebanyakan untuk ketenangan pikiran itu sendiri. Lalu tak makin mudah. Rom, ganti gitu nih Rom, apa? Berarti tadi itu udah kegiatan lo, kesibukan lo tuh perang sehari-hari, sekarang lo stay di sini aja nih, pengobatan di base camp ya. Ngomong-ngomong pasien kayaknya banyak Rom ya? Banyak. Tadi gue dibakar punggung kepala gue. Wih, enak rasanya. Dingin, Ben. Orang-orang baru agak dingin ya kan. Oke, Rom, nih kita langsung pantengin nih Rom ya kan, kita to the point langsung. Biar teman-teman tahu nih, dia dulu kalau di angkatan gue dulu yang 97 98 ya, berarti kita di 98. Cuman di atas kita tuh ada tuh Benny CS. Nah dia ini salah satunya nih ya kan. Basis si Benny kan sih emang dia udah tau lah anak 98 tuh, siapa sih nggak kenal Benny kan, alumni dia sih veteran, cuman sama anak 98 tuh udah melekat banget, udah deket banget ya kan gitu. Rom, lo masuk abot gimana nih ceritanya nih Rom? Kenapa lo bisa? Kan lu SMP dia nyambut. Dulu tuh story-nya gini nih, kalau waktu mau masuk abot dulu ceritanya zaman SMP lulusan. SMP ngomong-ngomong SMP di Cilengsi. SMP Cilengsi apa? SMP apa itu? SMP 1 Cilengsi. Nah, SMP 1 Cilengsi. Nah, ketika lulusan nih saya main ke ini nih, ke MM. Palak lah kita berlima. Termasuk ada tuh anak alumni abot juga, anak SMA juga tuh dipalak juga, habis lah kita di
depan kan Wah, dipleterin. itu di benteng. Dendam di situ. Yang Saya mana? punya rasa dendam. Yang mana? Anak Abot? Bukan, Bukan. gembel Gembel. dari Malang. Oh. Nah, ceritanya saya dendam. Saya dia orang pendendam aslinya gitu. Tapi sekarang udah enggak. Kalau sudah ya. Nah, singkat cerita lulus SMP tuh ketemu lah sama abang-abangan kayak Beni CS dah tuh. Beni. Bang Beni lah ya, Bang Beni, Tata, Tata, iya. terus Aki. Nah, ternyata yang megang MM itu Aki. Begitu saya cerita, dicarilah sama Aki. Saya hajar lagi di situ. Itu kan saya bebesin di Kalimalang. Pas udah masuk. Masuk Oh. Patriot. Nah, sekarang gini, lo emang gak ada pilihan lain sebelum masuk Abot? Apa STM-nya gitu? Enggak ada pilihan lain. Karena Patriot? Saya pengen di Bekasi, saya pengen mencari orang itu. Karena Jadi lo masuk Patriot lo udah ada misi iya, pengen orang itu? saya juga sering cerita sama istri. Masuk Patriot itu karena dendam. Iya. Jangan lo ceritain lo, tahan lo gitu lo ya. belum ke situ ceritanya ya kan. Nah, sekarang gini nih. Biasalah kita kan zaman pendaftaran ya kan. Dulu kan kalau lo ingat gak sih dulu jengkol. Jengkol. Pita. Kalau Pita anak semea, kalau enggak, kita juga Pita di sini. Pita juga ya? Pita. Oh iya benar. Pita. PA tuh emang baci dulu. Jengkol jadi kalau jengkol dikalungin kan, bikin kan terus sama kantong kresek. Doublein 2 tuh kantongnya yang gede terus talinya dikepang. Kan? Pakai tali rapia. Coba lu ceritain gimana tuh lo dulu pas di dalam gimana tuh sama abang kelas dikerjain apa gimana nih pas kalau di dalam pas penataran kita kalau gue pribadi nggak pernah ngerasa dikerjain karena kan mungkin mandang dari abang kita tuh si Beni. Oh jadi lo gitu loh. Saya kan apa kemana-mana sama Beni. Emang didikan Beni dulunya gitu loh, senior kan. Tapi penataran seminggu lah ya. Seminggu. Nah di luar penataran gimana tuh kelas 1 nih? Pas habis penataran gimana tuh lo? Habis penataran kalau nggak salah kita tawuran deh. Lo masih bego kan nih posisi? Masih bego tuh. Bego belum tahu tawuran, tahu kita ditekin ke kontainer berapa kontainer waktu itu kan. Tahu ribut dulu pertama kalau nggak di Keranji sama di Perum 1. Lo udah tahu musuhnya belum? Ya, udah tahu. Lo dikenalin nih musuh lo ini gitu loh. Gitu. Nah lo Auri. Lo kan dari sini dulu, gua tuh dari Rawapanjang ke sini aja lama banget. Dulu deh ada pabrik Baygon, ya kan? Baygon ada Parlimus tuh, ya kan? Itu dari Rawapanjang aja ke Pangkalan Dalam sih maksudnya? Pangkalan 8. Pangkalan 8 tuh jauh banget, apalagi zaman dulu ya kan? Nah lu gimana tuh? Lu bareng-bareng? Berapa orang lu dari? Jadi kan kalau dulu kan kita naiknya bis itu kan selalu lewat Posul. per 15 menit sekali. Jadi kita tahu nih kalau ada anak-anak lewat kan mulai dari ujung Cilengsi itu mereka pada di pintu lewat kan anak pada nyapa. Itu semua sekolahan di situ. Satu bis lah turun di Rawapanjang. Nyambung lagi naik 3 perapat. Tapi dari zaman sama patas berapa dulu ya? Kalau nggak salah 5 baru nyampe. Nah, sepanjang dari lo Cilengsi nih, gua tanya nih. Supir kosuk tuh jadi enggak sebetulnya udah pada kenal kita. Jadi tahu sejak ngangkut jam-jam angkut sekolah gitu dia tahu. Karena kan udah ada Beni udah duluan. 1 tahun deh kan baru lo. Tuh di Bantar Gebang ada lagi naik Bantar Gebang. Di Bantar Gebang berapa orang tuh? Ada Bantar Gebang sekitar lupa gue pokoknya. Tapi ada lah ya. Di Jenggot Bantar Gebang tuh. Di kurus. Gue manggilnya di Jenggot. Di Jenggot. Enggak dari Cilengsi dari Limus deh, taruh Limus ya. Sampai Armet ada nggak masih anak kabut? Ada banyak. Ada. Pokoknya sekitar di Cilengsi sendiri 20 lebih ada. 20 lebih ada. Sampai dari Cipendawak sini deh. Iya. Kumpul di Rawapanjang. Itu basis Rawapanjang. Ya, naik lagi lanjut ke 3 perapat. Nah, baru sampai naik ke atas tuh. Atas kan. Naik ke atas. Berangkat sekolah namanya? Iya. Itu kalau naik atas kan masuk tol Jakarta, lu nyambung lagi. Oh yang 56. Iya, 56. Oh, bener. 56 kalau 9B enggak apa-apa. Kalau 9B atau P10 mobil budut 12 RM dia masuk tol. Gitu. Itu kelas 1 tuh ya? Kelas 1, kelas 2 udah nggak ada tuh batas. Nah, terus gimana tuh, Rom? Selama perjalanan lu ada itunya, ada kalau sampai mulus sampai ada. Kalau saya pribadi kalau kita bicara berangkat aja nih, Rom. Nah, kita berangkat itu mulus, nggak pernah ada tantangan.
karena kan di kayu di Rawa Panjang teman-teman kita semua. Pekayon juga teman kita ada. Omongannya barang. Kayu ringin paling ada gesekan dikit lah, terus ada lagi di kayu ringin mah gampang saja gitu ya. Sama di SMA 2. Kadang itu sama gembel-gembel deh tuh deh. Biasanya dia dibantu sama gembel-gembel tuh di SMA 2. Tuh berarti posisi udah siang tuh ya. Ya pas jalan sekolah ya. Pas jalan sekolah tuh kita kan siang. Tapi ribetnya nggak terlalu. Kalau anak-anak film sini lewat nih nggak pernah, jarang bentrok malah. Karena saya selalu berdiri di depan pintu ya. Karena kita banyak juga yang kena, karena banyak anak keranjang yang nari kita ke anak pisau. Gitu. Makanya waktu pas naik gunung bareng juga kita nggak ada masalah. Mereka ngajak bareng. Karena kalau di Soro Panjang sama Abang Panjang kebanyakan teman kampung. Jadi emang dia emang gak ribut. Gue juga bingung. Gue kalau dari Buster gue lewat Panjangnya Cileng sini gue bilang. Kadang-kadang kan padahal dari soalnya gitu. Kalau ngeber kan takutnya ntar dilunya gitu. Tapi ternyata emang kalau kata Yani juga Yani bilang nggak pernah ribut di Soro Panjang sama kayak ibarat kata kayak Abot Tambun sama Risau Tambun gitu tuh. Yang tadi lo bilang tuh kalau lo misalnya lo pernah nggak lo jalan nih dari kampungan lo nih dari Gas dari Limus bareng sama Risau juga lo pernah? Tapi lo nggak ribut? Enggak, biasa aja ya? Enggak, biasa aja. Tapi ada sih di Dewa Ruci di Mercubuana ya? Dewa Ruci. Mercubuana. Kan ada SPM dulu di sana. Oh iya SPM. Oh bukan SPM, itu Bariwan. Bariwan ya? Bayaran bukan di desa, itu kan mercusuar. Gak ada kenal. Emang lo cuma datang doang gitu? Iya, ngobrol biasa. Karena anak listrik di Pangkalan 1A juga banyak, di Bantar Gebang juga banyak gitu. Iya. Jadi lo biasa aja tuh ya? Biasa. Tapi kalau lepas dari Rawa Panjang mah udah lain beta itu deh kan. Tapi sepanjang kita pergi itu ke sekolah aman. Tapi pulangnya kita kan bercampur tuh. Tadi kan ceritain pulang. Nah sekarang pergi Rom. Ayo Rom, ceritain tuh Rom. Pulang. Gimana tuh Rom? Pulang itu kan kita kan bercampur bau tuh. Ya kan? STM juga dia anak Risau juga pada nge-BM, kita kan sering tuh tawuran itu, kita ngejegat mereka di Jalan Layang flyover tuh. Panji sering di keretanya juga. Tuh, baik kereta pagi, kereta sore, kita tempur kereta tuh. Dan saya akui semua sekolah pasti punya story, ya kan? Tapi cuma satu-satunya sekolahan yang bisa ngeberhenti kereta cuma Patriot. Cuma Patriot. Tahan dulu, jangan sampai situ ya kan. Tempur kita di situ. Ya kan? Ini kita bicara kelas 1 dulu, Rob. Pada ini lagi pada. Enggak, kita kan ngasih edukasi. Nanti kan intinya kita buat apa sih tawuran? Benar. Udah nggak ada guna. Gitu. Jadi gini, buat yang masih sekolah di Patriot, buat anak milenial, memang kita nih bukannya mau diskriminasi atau apapun itu ya kan. Kita bukan mungkin masa lalu sekarang mau justru kita di sini memang untuk stop kampanye tawuran, stop narkoba. Jadi kita tuh sering ributnya tuh di Jembatan Layang, pastilah sampai ke stasiun Kranji itu kan. Kita fokusnya tuh ributnya. Berarti kelas 1 lo istilahnya ngeblank lah, udah lupa lah ya. Lo lebih ingat kelas 2 ya. Ingat kelas 2, memori itu memori kelam kayaknya itu. Oh iya, kelas 2 mulai kelas 2 tuh memori kelam. Karena kan kalau masa kelas 1 tuh masa-masa orientasi, anggaplah masa orientasi ya kan, menanam ini itu gitu. Nah itu lo kejadian apa tuh Rom yang lo inget Rom? Yang gue inget itu ya terakhir terparah itu gue kehilangan temen satu angkatan, satu basis gitu pas ribut sama anak 12 RM kalau nggak salah. Sebenarnya nggak ribut ya. Oh itu kelas 1 gitu ya? Kelas 1 malah ya? Kelas 1 gue inget tuh. Kelas 2 bro. Kelas 1. Gue masih praktek waktu itu. Kelas 1. Gue inget kelas 1 itu. Kelas 1. Kelas 1. Jadi gini penonton nih buat satu story nih yang gue saling mungkin dia agak lupa ya kan, gue masih agak inget. Kejadian yang 12 RM itu jadi
seingat gue, kita lagi nongkrong nih habis ribut SMA 2 ya kan, salah kan. Tenang nih kita nih, kita kelas 1, Benny kelas 2 ya kan, sambil nyolok-nyolok tuh di Auto MM ya kan. Tiba-tiba dia gebrak ya kan, 12 ya kan, dia turun dari P10 ya kan. Disangka ini kita anak kapal gitu. Jadi anak abot kelas 1 nih gue orang nih ada perlu cabut, cuman kalau gue kagak dong, gue mah nongkrongnya sama Papi loh, gue apa lagi melok-melok di itu kan. Nah, tadi kejadiannya itu kan yang lo bilang. Iya, yang gue kehilangan sahabat gitu kan, sahabat dari kecil gitu lah. Itu teman SMP? Iya, dari SD. Dari SD? Dari SD. Siapa? Asep ya? Asep. Oh iya. Asep Nandar itu. Itu kelasan lo ya? Hah? Kelasan lo bukan? Gue di kelas 3 M3 juga. Enggak, dia dulu si Asep itu kelasan lo? Maksudnya? Iya kelasan atau satu kelas? Iya, satu kelas, satu kelas. Terakhir itu. Soalnya ada itu cerita gimana sih kok dia sampai gua sempat agak lupa deh. Pas di gebrakan, itu. Berarti lo cabut. Gua sih enggak. Berarti lo sama gue. Iya, gua enggak tuh. Gua lompat ke bawah tol dulu. Oh, yang kayak bawah. Gua ngeliat sahabat gue tuh si Asep itu, almarhum Asep. Gua ngeliat. Lo berarti di mana? Nah, karena dia naik di depan tuh, naik patah 9B, pas posisi tikungan di Pekayon tuh, dia kepleset, mental lah pas posisi mobil miring kan, tikungan, ini ban belakang, parah ya. Kalau yang gue denger nih, naik kaki kanan, memang naik Enggak, kiri, iya, makanya dia jatuh. Terpelanting. Itu dia katanya pakai werpak ya? Iya, pakai werpak. Nah, sempat sebelum kejadian itu pagi itu kan sebenarnya praktek itu. Praktek sama lo? Gue makan di rumahnya Ko Henry di Kranji, belakang stasiun stasiun kereta Kranji. Makan siang, dia kesiram bakso. Di situ gue udah ada agak tanda nih. Oh gitu? Iya, kok gue jadi murung, gue bisa tuh saat itu gue bisa. Si Asep juga diem aja. Oh diem aja sholat gitu kan. Bareng. Pas pulang kejadian lah itu. Sampai gue pulang ke rumah tuh jam berapa? Jam 10 malam tuh gue menggigil minum aja. Itu kan posisi lo kan dia kan ada di 9B kan. Luar terminal kan. Lo enggak keluar itu dong, keluar itu apa? Kan posisi Kayon kan. Kayon. Pas ngeliat dia itu jenazahnya tuh digeletak pakai praskoran palanya kan, ceceran tuh otaknya kalau nggak salah. Nah yang gue tanya kan gue kan pada nggak ikut lari nih, kalau nggak salah tuh gue ada tompel ya sama kelas 2 lah ya kan, sama Piti yang anak blaster lah namun. Nah lo posisi lo tetap di halte. Gue di halte. Lompat dulu gue di itu sempat lompat dulu ke tol. Bawah sakti di situ gak rasa sakti. Oh, jadi lo lari cuma tuh karena ikut bareng si itu. Gue ngejar yang 12 RM. Iya, gue ngeliat dulu temen gue kelindes kan. Langsung gue balik kejar. Pisahnya gitu. Gue ingetnya di situ doang. Sebenarnya kita pas habis jadi gini emang besokannya kita kesel sama 12 gara-gara dia ada yang korban kan gitu. Tapi kita nggak ribut gitu karena kita dibilang kita anak abot, dibilang oh lu anak abot bukan anak kapal ya kan. Jadi ya udah lewat aja. Cuma yang gua tahu gua diterakin sama 12, temen lo ada geletak kok temen lo. Apa temen lo? Gua bilang kan begitu kan. Seorang orang yang ngomong, wah ini bener anak abot. Ketua besok kolekan pagi-pagi. Nah lu gimana tuh sampai terus keluarganya gimana gitu? Ya keluarga ya pasti sedih lah. Kita. Tapi lo pas lo melihat emang itu si Asep lo langsung ikut rumah sakit atau gimana? Enggak tahu. Oh nggak tahu? Nggak tahu malah. Yakin itu si Asep apa bukan malah nggak tahu. Setelah dapat kabar dari pihak rumah sakit. Telepon lah ke keluarganya. Itu. Lo tuh yang ngabarin? Enggak, bukan gue. Gue taunya malah di sekolahan. Gue nggak tahu. Cuman posisi gue tuh nggak tenang gitu. Nggak tenang. Berarti nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang tahu. Justru dari pihak rumah sakit yang ngasih tahu. Barulah pada melayat kan. Soalnya emang di Ropanyang juga begitu, ada yang bilang, oh temen lo ada geletak lo. Iya. Nah ceritanya temen gue juga si Ronald begitu. Jadi dia lagi naik di atas 9B sampai katanya jerut gitu. Makanya mungkin ini. Gue sempet lihat sih. Tapi gue juga lihat. Nggak persis tahu itu Asep. Kalau gue nggak ngeliat mukanya. Gue cuma lihat ada putih-putih di jalanan tuh ya, kayak bubur sumsum gitu. Nah itu yang gue ingat. Terus kedua almarhum Aloy Rahmat Hidayat. Itu sama
SD kelas 1 di kelas 2. Iya. Aloy kan tuh. itu kan ceritanya anak Buster. Iya, Buster. Rambut. Ya nggak tahu udah ada lo nggak tuh pas ada. Lo berarti gabung dari Rok Panjang. Gue iya tetep lo ke Buster dulu. Ke terminal dulu, iya. gue ngawal anak-anak gitu loh, ngawal teman-teman. Gue selalu ke terminal dulu. Teman-teman dia emang padahal dia masih Cileng sih ya kan. Daripada di sekolah juga naik K25 ya kan. Atau naik aja kan angkot. Lo mending Buster dulu ya, jadi aman deh. Kita pegang timer juga, lumayan kan, nyari penghasilan. Itu kasusnya almarhum Alo itu media massa meliput semua, dari koran, di semua stasiun TV meliput. Benar. Makanya kita udah dah nggak usah ketahuan lagi dah. Ini mau kita cuma bercerita ya. Iya, itu kelas 1 ya, kelas 1 ya. Ya dulu Aloy korbannya dia kalau secara di dari koran itu ya memang itu kan bukan korban tawuran ya, itu penculikan jatuhnya karena bukan benar-benar tragedi di jalanan ketusuk apa disabet. Enggak, dia tuh dikeroyok dan dia diayak gitu. Bukannya dibujuk. Iya, jadi dia prosesnya Aloy itu almarhum, jadi wah dia tuh ninggalin kisahnya tuh benar-benar lucu ya kan. Jadi sebelum dia meninggal tuh gua di Buster kan gua kelas 1 tuh kan. Dia lihat dulu anak-anak abot tuh korban tawuran tuh sebenarnya nggak ada. Kita kan selalu menang di situ. Kita dari 95 sampai 2001 ya. Dari 95 dari zaman Benny kan. Iya, Benny dari 9. Nah, era keemasannya di era kita sebenarnya. 98 tuh emang gokil ya. Karena ya pas reformasi juga ya kan, pas ya, banyak lah intinya korban juga di rival juga banyak. Kita 1 dia 5 ya kan. Lo ingat ya pas kejadian Aloy meninggal ya kan. Sorenya tuh kita 3 kontainer kalau itu razia seminggu ya kan. Mereka nggak ada hilang. Iya. Serem itu lautan Bekasi itu di sampai anak strada jadi korban dia dari betak-betakin ya dulu tuh ya kalau ingat itu kan. Nah sekarang gini, tadi kan kelas 1 tuh, kelas 2 deh ya kan. Sekarang agak-agak tadi kan masih soft tuh ya kan. Sekarang agak-agak medium dikit dah ya kan. Ada galak. Galak ya kan. Tadi kan agak-agak masih soft lah ya kan. Belum gacor kalau kata burung mah ya kan. Ya agak galak dikit lah ya kan. Ram, ente kalau sekolah mau bayar nggak? Maksudnya? Bayar? Oh, jarang. Kalau gue sendiri jarang. Jarang. Kantor sama itu. Ada yang ada aja. Yang ada aja. Tapi biasa, misalnya kan udah nggak aneh. Misal bagi yang segini. Kalau nggak payung. Payung tapi ini kan aman loh. Kita di kegap kan di dan bawa payung ya. Bawa payung doang, mistar. Payung ujungnya lancip men, cerita dulu ya. Iya, gesper udah. Gitu. Kalau celurit, samurai itu kita nggak pernah bawa. Jarang ya, emang malas lo bawa ya. Malas. Rom, kelas 2 Rom, yang paling lo inget ya Rom, kejadian ya lo kan udah mulai deh tuh ya kan. Udah mulai ngebasis lo, udah mulai nongkrong di Buster ya kan. Udah punya anak kelas 1 nih kan. Kena junior. Coba lo ceritain Rom ya kan. Di kelas 2 tuh paling seru apa ya? Apa kalau nggak ribut doang sih? Iya ribut kan pasti banyak ya kan. Demo pertama tuh. Demo demo. Iya nih sekedar info penonton nih, dulu gue di angkatan 98 ada demo ya kan. Demonya itu demo supaya kita tetap tiap hari bentrok sama risau ya kan. Iya. Intinya sih sebetulnya situ. Ke situ ya kan. Cuman apologi kita tuh biar pulang nggak kemalaman. Benar. Terus kedua masalah itu ya bayaran. Turunkan SPP ya. SPP. Cuman SPP nggak dikabulin. Cuma di angkatan kita doang ya 98 ada demo sampai 3 hari lo, bayangin aja. Jadi ya kan jadi dulu di alumni kita nih berdua nih kan. Kita tuh kalau pulang tuh 6:30. Sholat maghrib dulu ya kan, kelas 2 tuh ya kan. Itu sengaja emang supaya nggak bentrok sama risau ya kan. Cuma itu kata anak itu nggak seru ya kan. Pengennya teman-teman sih semua mah harus bentrok ya kan gitu.
Karena kalau jam setengah 5 jam 5 tuh di Kalibaru belum rame ya. Kalau sholat dulu kan gitu. Dan akhirnya tuh sholatnya apa ya, kayak digiring gitu tuh. Digiring dulu kalau kayak bebek, muter ya kayak tawaf gitu, akhirnya tetap masuk juga kan sholat baru pulang. Guru-guru itu. Nah, gue pesantren kilat tuh nggak salah tuh ya. Kita kelas 1. Kelas 1 ya? Kelas 1 pesantren kilat. Tapi gue pernah tuh kelas 2. Iya kali dulu. Oh, tiap tahun kita biasanya. Tiap tahun kan ada pesantren kilat itu kalau nggak salah seminggu atau yang gue dengar kan pesantren kilat tadi ribut sama kampungan situ ya. Ribut. Nah, coba ceritain. Nah, kisahnya itu sebetulnya karena petasan. Oh, petasan. Petasannya gila-gila begini. Buar, ribut. Kan anak memang bawa dari rumah. Bawa. Jam 2 malam kita lepasin. Sengaja nggak tidur. Iya. Oh, ibu sengaja ditimpukin sama warga. Tapi kita nggak ngelawan kan, ngalah kan, karena kan lingkungan kan. Itu salah satu kisah juga. Gitu. Wah, anak dimungkin petasan memang kesono keluar. Iya, keluar. Gimana orang kampung kemarin bang? Iya. Dua ya. Jadi di situ damai sih. Damai. Itu kisah di dalam tuh. Kisah di dalam ya kan. Dari hasil, lo masih ingat tuh dari hasil demo yang 3 hari itu akhirnya apa tuh hasil ya pencapaian tadi pencapaiannya akhirnya kita pulang lebih cepat tapi bayar enggak tetap bro. Bayar enggak ada. Kayak diturunin. Ibu tahu ya. Maaf ya, para guru. Dulu itu lah. Dulu. Tapi ini sebuah kisah ya kan. Hanya sebuah kisah. Rom, di jalur lagi nih Rom, kita balik lagi ke jalur Rom. Soalnya kan dulu gue sama Rawa Panjang paling Yanin. Ancel. Terus di setiap kawannya paling kan lu orang Jawa terima ya. Kelas 2 Rom. Kelas 2 kan tadi lu bilang kan ada yang lebih seru lagi gitu ya kan. Lo pas lo jalan sekolah kita kelas 2 masih siang kan. Posisinya kan lo dari Limus kan, dari jalan sini lah ya kan. Itu gimana tuh Rom? Yang sekiranya hasil di ingatan lo deh ya kan? Diingat gua sih seringnya ya paling ya ribut kalau nggak di mana tuh? Ranji di lampu merah itu. Tapi lo ngebasis dulu tuh? Ngebasis tetap. Pokoknya kalau ente tuh di Rawa Panjang tuh lo damai sentosa. Damai sentosa aja. Iya. Pokoknya gua dulu kan anak listek dulu kan yang megang di Rawa Panjang itu si Gopal sama adek gua berdua yang megang. Terus ada Yanin. Kita banyak kenal anak-anak risau. Kita malah di risau gabungan. Tapi ketika dia kenalin kita, dia nggak jadi. Pasti. Kalau di jalur pun begitu, karena kenal. Nah itu lo kalau oke lah lo bisa lo sering ketemu Buster nggak? Misalkan kalau kita bicara kelas 2 ya, lo naik nih kan, biasanya kalau di Buster tuh awalan tuh biasanya di Rosemount karena ada risoi dikit. Itu mas selingan lah, turun satu orang nggak kabur ya kan. Terus maju lagi, Unisma nggak ada, setiap kawan ada anak patriot. Nah kalau nggak ada lo ribut ada anak Buster. Iya. Di Rawa Panjang, soalnya nggak ada anak kabut ente. Kadang pernah juga, lo pernah nggak gabung maksudnya? Gue lewat nih, Buster. Pasti lo naik kan? Iya, pasti. Kalau lo lagi naik ke Buster nih, posisi lo lagi di Rawa Panjang misalnya. Kalau di Rawa Panjang pasti ketemu, pasti naik. Ribut pertama di mana? Paling gitu doang, dikelilingin. Kelilingin di mana? Ya paling cuma nyambit doang, nggak ngapa-ngapain. Oh gitu? Kita turun kabur. Nggak ada ceritanya, pakai mundur. Nggak ada. Gitu ya? Ceritanya turun langsung. Terus terakhir Perum mah begitu ngeliat muka kita ya mereka mundur karena kan kita juga banyak yang kenal. Perum juga ada Perum maksudnya. Ada yang fotokan tuh yang pincang tuh pakai tongkat. Itu nanti kita itu dia hajat, anak-anak dihajat, tapi kalau gue lewat dia nggak pernah. Nggak pernah mau. Iya. Itu ada kisahnya men sebenarnya. Iya. Itu belum master. Cuma gua kalau gue ceritain di sini jangan. Saya cerita tadi berarti ya. Oh iya. Sama narasumber yang lain yang iya, enggak dia emang ya dulu pernah. Jadi ya kita kan nggak tega kan, masa dia udah pincang mau kita bagi lah. Dia udah pincang, gue pincangin lagi ya kan begitu kan. Cuma kelotokan emang orang gue kan gitu ya kan. Ya kalau nggak salah sih mungkin seangkatan sama kita lah di 98 ya. Nah terus gimana lagi tuh Rom? Ya keranji gimana keranji? Keranji mah damai selalu.
Kurang nih pasti kenal gue. Oh kurang. Ya kan si Hendrik itu kan lu yang damai, lo yang lain ada cerita ya kan. Gue paling ngikut cuma di itu doang, tapi sempet lo anak Rizal masuk terminal. Gue pernah dilindungi sama buku ini. Pernah. Banyak banyak. Oh dia lagi mungkin lagi upload sepi kali. Mungkin. Masa harus jadi sampai masuk ganti baju. Hah? Langsung ganti baju gue. Itu? Iya. Itu pas berapa ya? Pas 2 malam itu. Malam? Iya, gue belum pulang tuh. Lu di Kosup kan? Kosup sama Master lah, sama teacher lah kan jadi satu tuh. Anak itu juga banyak Texas kayak